Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, masih bersama kita di Nizam Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kembang mayang dan juga filosofi kembar mayang. Dalam pesta pernikahan adat Jawa, terdapat tradisi kembar mayang sebagai simbol berakhirnya masa lajang calon pengantin. Hiasan ini terdiri dari dedaunan, janur, kembang pundak, dan kembang potro menggolo merah yang dibentuk sedemikian rupa. Benda-benda tersebut memiliki simbol yang syarat makna dan filosofi dalam bahtera rumah tangga. Apa itu kembar mayang? Kembar mayang merupakan dua hiasan kembar yang wajib ada dalam rangkaian pernikahan adat Jawa. Hiasan ini terdiri dari rangkaian bunga dan dedaunan yang disusun sedemikian rupa dengan ukuran yang beragam. Ada yang ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan ada pula yang tingginya mencapai tinggi orang dewasa. Secara filosofi, dekorasi yang berjumlah dua buah ini melambangkan pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Masing-masing juga memiliki nama. Yang pertama adalah ada Dewan Daru yang artinya pengayoman lahir batin dari pengantin pria, dan Kalpataru, Kalpandaru yang berarti kelanggengan pernikahan. Pada zaman dahulu kala, hiasan ini dirangkai oleh sinoman perempuan muda yang membantu si pemangku adat hajat. Dalam proses pembuatannya, mereka diawasi pemangku agama atau pak kaum yang paham tentang makna upacara pernikahan secara tradisional adat Jawa. Apa arti simbol kembar mayang? Kembar mayang dirangkai dalam beberapa bunga dan dedaunan yang punya makna filosofis di dalamnya. Salah satunya yaitu daun kelapa yang masih muda atau disebut juga dengan janur. Daun ini dibentuk menyerupai keris, pecutan atau cambuk, kupat luar, dan walang-walangan. Seluruh elemen ini nantinya ditancapkan ke potongan batang pisang yang jadi pondasi di bagian tengahnya. Meskipun sekarang sudah banyak kreasi kembar mayang yang lebih modern, namun hal ini tidak mengurangi arti simbolisnya. Berikut ini arti simbolis dari elemen-elemen yang ada di kembar mayang. Yang pertama adalah pohon beringin. Pohon beringin identik dengan ukuran batang yang besar dan daun yang lebat menyerupai mangkok. Dalam adat Jawa, pohon ini disimbolkan sebagai lambang perlindungan yang teduh, nyaman, dan menyenangkan. Meskipun ukurannya besar, namun pohon beringin memiliki bunga berukuran kecil yang artinya pohon ini bisa melindungi yang kecil. Nah, kecil yang dimaksud bisa berupa keluarga, saudara, atau masyarakat pada umumnya. Jadi, arti simbol pohon beringin pada kembar mayang adalah pasangan suami istri bisa menjadi pelindung bagi keluarga, saudara, dan masyarakat. Yang kedua, daun alang-alang. Daun alang-alang atau daun delingo digunakan sebagai penolak balak karena memiliki daya tahan yang kuat. Meskipun sudah dibabat atau dibakar, jenis rumput ini tetap sulit untuk mati karena daya tahannya yang lebih baik. Hal ini pula yang menjadi harapan untuk para pengantin supaya mereka senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, janur. Janur atau daun kelapa yang masih muda berwarna kuning adalah elemen yang menonjol pada rangkaian kembar mayang.
Janur melambangkan manusia sebagai insan yang memancarkan kebahagiaan, kemegahan, dan keindahan untuk melangsungkan pernikahan. Yang keempat, keris. Keris adalah senjata tradisional khas Jawa yang dahulunya digunakan sebagai alat pelindung diri. Fungsi ini pula yang tersirat dalam keris-kerisan berbahan janur sebagai simbol bahwa manusia harus mawas diri, menjaga diri, dan berpikir tajam. Dan begitu mereka bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya. Yang kelima, pecut-pecutan. Pecut-pecutan atau cambuk sifatnya lentur, luas, dan ulet. Sifat ini yang tersirat dalam pecut-pecutan kembar mayang. Pecut yang terbentuk dari janur menyimbolkan bahwa manusia sebagai pribadi yang optimis, kreatif, tidak boleh lengah, dan punya kemauan yang tinggi. Yang keenam, kupat luar. Kupat luar atau ketupat tidak hanya ada di hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha saja. Ternyata ketupat juga menjadi bagian yang wajib ada di kembar mayang sebagai simbol bahwa manusia terbebas dari malapetaka. Selain itu, ketupat juga memiliki arti keluar dari mara bahaya yang mengganggu kehidupan manusia. Yang ketujuh, walang-walangan. Selain dibentuk menjadi keris, pecut, dan ketupat, janur juga dibentuk menyerupai serangga, walang, atau belalang. Hewan ini identik dengan karakternya yang lincah dan suka melompat ke sana kemari. Karakter inilah yang menginspirasi pasangan pengantin akan memiliki sifat yang lincah dalam berperilaku maupun berpikir. Yang kedelapan, trompet. Trompet memiliki bentuk mengkerucut ke atas yang menyimbolkan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin tinggi pula tanggung jawab atas perbuatannya. Yang kesembilan, kelapa muda. Kelapa muda atau cengkir biasanya tidak dipasang dalam satu batang kembar mayang, namun dihias secara terpisah. Meski begitu, kelapa muda tetap sepaket dengan kembar mayang dan dibawa secara bersamaan. Dalam adat Jawa, kelapa muda dimaknai sebagai kemantapan pikiran dalam pernikahan. Kalau kelapa muda gading yang warna kulitnya keemasan atau kuning menyimbolkan keluhuran dalam perilaku dan bahasa. Yang ke-10, kembang potro menggolo. Kembang potro menggolo atau bunga merak yang sudah mekar biasanya berwarna merah jingga dan sedikit warna kuning pada pinggirnya. Warna merah digambarkan sebagai lambang keberanian dan kelembutan hati. Jadi, pasangan pengantin diharapkan memiliki jiwa yang berani dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan dengan hati yang lembut. Selain bunga merak, ada juga bunga melati kantil dan pudak yang kerap dipakai untuk menghias. Sementara itu, kreasi-kreasi baru juga kadang menggunakan buah-buahan seperti nanas, apel, dan jeruk. Lalu ada pula tambahan selendang pinggang penari berwarna merah putih sindur yang diikat pada rangkaian tersebut. Selanjutnya, fungsi kembar mayang. Simbol-simbol di atas mengandung makna filosofis yang kental dan doa-doa baik dalam hubungan rumah tangga. Tidak hanya sekedar fungsi, estetika, dan simbol saja. Kembar mayang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan, berkah, dan restu dari Tuhan. Dengan begitu, pernikahan pasangan tersebut diharapkan bisa berjalan dengan lancar dan selamat. Baiklah para hadirin semuanya, itu tadi filosofis dari kembar mayang yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ya guys, like, comment, share,
and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.